Politik memang selalu punya cara untuk membuat orang lupa mana kawan mana lawan. Hari ini, kita melihat satu babak baru dari panggung kekuasaan. Bukan layar tancap, bukan sinetron atau drakor, tapi drama besar yang dimainkan di belakang meja-meja megah. Dengan lampu-lampu redup dan mikrofon yang sering bergetar, sorot lampu jatuh pada 3 nama. Jokowi, Gibran, dan Bobi. Anak-anak kesayangan yang kini harus menelan pil pahit dari ibu kandungnya sendiri. Inilah hukum besi politik, di mana loyalitas dihargai sebatas tanggal kadaluarsa. Jokowi dulu dipuja-puja sebagai anak emas, kini jadi musuh dalam selimut. 2 periode jadi presiden, 2 kali menang telak, tapi pada akhirnya, politik tidak mengenal jasa. Setelah habis manis, ampasnya dibuang. Komarudin Watubun, sang pembaca tita, berdiri tegak dengan setelan hitam. Satu persatu nama diseret ke tepi jurang, dengan suara penuh keyakinan. Saudara Joko Widodo dipecat, Saudara Gibran Raka Buming. Juga, Bobi juga tidak lupa. Kalimat itu, jatuh seperti palu godam, tak ada jeda untuk basa-basi. Ironis, tentu, Jokowi sang putra terbaik partai, kini dilempar keluar kandang, oleh tangan yang dulu membesarkannya. Tapi begitulah aturan mainnya. Jangan baper, jangan sentimental. Politik ini seperti hutan belantara. Kalau kau tidak membunuh, kau akan dibunuh. Gibran wapres termuda, yang bahkan belum sempat menikmati empuknya kursi kekuasaan, dianggap terlalu kotor untuk darah marah ideologi partai. Apa salahnya? Mungkin cuman satu, dia anak Jokowi. Bobi nasibnya tak kalah miris. Namanya, bahkan hanya jadi pengganti titik koma dalam naskah ini. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa banteng tua menanduk anaknya sendiri? Ada 2 jawaban. Pertama, ini soal menjaga kemurnian kandang. Ibarat peternak yang melihat ada satu sapi sakit, ia tak segan memisahkan, bahkan membunuhnya demi mencegah wabah. Kedua, ini soal kekuasaan, mata uang politik yang tak pernah usang. Megawati Soekarno Putri, sang Ratu Merah, tahu betul bahwa kuasa tidak bisa diwariskan sembarangan. Siapapun yang dianggap mengkhianati, kandang harus dicabut sampai ke akar. Di markas besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, suasana merah pekat bercampur hitam. Nama-nama seperti Oli, Dondo Kamri, Said Abdullah, dan Bambang Pacul berdiri seperti algojo, wajah tanpa ekspresi, seakan baru selesai menunaikan tugas suci. Baju merah yang mereka kenakan memang mencolok, tapi itu bukan merah darah. Setidaknya bukan darah fisik. Ini adalah darah loyalitas, darah ideologi yang selalu dianggap suci, setidaknya oleh mereka yang masih percaya. Di luar netizen berbisik-bisik, orang-orang warung kopi ikut ribut. Ini tanda zaman berubah, kata satu orang. Mungkin banteng tua sedang menyiapkan pewaris baru, sahut yang lain. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Ini baru babak awal dari perang besar, dan itulah keunggulan politik. Ia punya cara untuk membuat orang-orang sibuk menerka-nerka, semua jadi analis dadakan, sibuk berspekulasi, konspirasi tumbuh subur di tanah bernama politik. Tapi satu hal yang pasti, siapa yang berkuasa hari ini, belum tentu berkuasa esok. Jokowi mungkin tahu itu, barangkali ia tertawa kecim di balik layar, pura-pura tenang sambil memendam luka. Siapa tahu mungkin hatinya juga tersayat, seperti anak yang diusir oleh ibunya sendiri. Tapi jangan salah paham, ini bukan soal dendam, ini bukan soal emosi, ini murni kekuasaan. Satu hal yang tak pernah punya rasa kasihan, politik tidak mengenal air mata. Kau bisa berjuang keras, jadi pahlawan, tapi pada akhirnya kau hanya sebaris nama dalam buku sejarah, yang takkan pernah selesai ditulis. Kalau hari ini, kau masih duduk di singgasana, bersyukurlah, karena besok kau bisa jadi kambing hitam. Jadi apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar perebutan kursi, ini adalah pembersihan, penegasan sekaligus peringatan, bahwa politik tidak pernah punya kawan sejati, hanya kepentingan yang abadi.